Selamat malam yang di sini maupun yang di rumah. Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang merindukan kemuliaan bersama Tuhan? Coba angkat tangan. Oh ya, semuanya. Siapa yang mau merindukan kemuliaan yang sangat mulia? Gitu. Sangat mulia sekali. Gitu. Ya, wow. Murid-murid semuanya malah tanya, siapa yang nanti yang paling besar? Nggak salah, kita mau, ya, oh Tuhan, ya, kalau saya boleh mendapatkan kemuliaan, ya, kemuliaan yang lebih dan lebih, gitu. Yang lebih, wah luar biasa. Oke, kita baca ayatnya, mari. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami memahami firman-Mu, menjadi anak-Mu yang terkasih, yang walaupun gagal, tapi di dalam hati kami ada kerinduan untuk menyenangkan hati-Mu. Ada usaha untuk mengasihi-Mu. Walaupun kami manusia lemah, banyak kali gagal, tapi di lubuk hati kami ada itu. Ada keinginan untuk menyenangkan Engkau. Ada keinginan untuk mematuhi Engkau amat sangat. Tolong kami Tuhan. Kami sangat merindukan kemuliaan itu. Pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaimana jikalau ada orang Kristen, anak-anak Tuhan? Enggak, saya enggak mau menderita bersama Tuhan. Saya hanya mau menikmati kemuliaan bersama Tuhan. Menderita, oh jangan dong, masa saya ikut menderita. Saya cuma mau mulianya saja. Bagaimana? Ya. Oh menderita jangan. Saya ini orang yang gak tahan menderita. Jadi pilih aja mereka yang tahan menderita itu. Saya tidak. Saya itu untuk yang mulia saja. Yang mulia saja. Anak kalau giliran mau dimuliakan, itu saya akan tampil di situ. Tapi kalau giliran mau menderita, oh jangan. Jangan, saya enggak cocok itu untuk menderita punya. Saya cocoknya itu untuk yang mulia. Gitu. Bagaimana kira-kira? Ya. Sini, ayatnya sangat jelas. Kamu anak Allah. Oh iya. Kamu anak Allah. Oh iya, saya anak Allah. Siapa bukan anak Allah? Sudah lahir baru? Oh, anak Allah. Kita ahli waris. Ahli waris. Anak raja kan yang mewarisi tata bapaknya. Pangeran. Putri. Yang berhak atas istana. Waduh.
Saya pernah bukan cuma membaca, film dokumenter. Kalau kita baca raja-raja di zaman Perjanjian Lama, kalau kalah perang, ditaklukkan, diseret sama musuh. Yang paling yang dia incar itu bukan orang kampung, betul nggak? Yang dia paling incar itu siapa? Rajanya mana? Ya, rajanya mana? Saul sempat takut pakai baju rajanya karena itu incaran gitu. Dia kasih, kau pakai aja. Kalau tembak kena kamu gitu. Waduh. Ya. Karena yang diincar rajanya. Kalau diincar rajanya, pangerannya, putrinya gimana nasibnya? Wah, kalau kena tangkap lu habis lah. Yo habis. Karena itu incaran. Ya. Jadi Bapak Ibu di rumah, saudara sekalian, kalau raja menderita, kena caplok, ya, wah, ada yang macam-macam, ada yang dicungkil matanya, dicungkil matanya loh, wah dulu nggak pakai disuntik, mati rasa dulu, tuh dicungkil begitu, kamu boleh coba, macam-macam. Pangeran dan putrinya gimana? Hal lebih lagi, habis. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu boleh nggak? Pangerannya bilangnya bapaknya, Pak, kalau urusan menderita saya nggak ikutan loh. Hah, kamu nggak ikutan? Enggak. Kalau urusan menderita saya nggak mau. Nanti kalau kembali mungkin ada pertolongan, kalau menang lagi kita kembali ke istana, itu saya ikut Pak, saya ikut. Nah, kau ini anak durhaka. Ya. Sebenarnya sangat simple. Ya. Saya sering kali khotbah, orang bilang khotbah saya itu gampang dimengerti. Kayak saya usahakan kalau yang paling bodoh saja bisa ngerti, apalagi yang paling pintar. Kalau paling pintar nggak ngerti, yang paling bodoh ngerti, waduh. Jadi, bagaimana lagi ya nggak? Kita nggak ngerti sekarang bagaimana ini. Nah, jadi ayat yang kita baca tadi, ya, bilang kita ini ahli waris, anak Allah ahli waris. Kitalah yang akan mewarisi sorga, kitalah yang nanti mewarisi semuanya bersama Tuhan Yesus. Bersama dia. Nah, karena bersama dengan dia, katanya. Jadi pada waktu dia menderita, pada waktu Yesus diolok-olok, pada waktu Yesus dicaci maki, pada waktu Yesus diludahin, emangnya kita muridnya, anaknya, akan menerima yang kebalikannya? No. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kalau kayu hidup saja, mereka begitu kan. Apalagi kayu mati katanya. Wow. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, maksud saya, ya, saya dulu pernah ngomong. Saya bilang, ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, yang mati-matian habis-habisan memperjuangkan kebenaran, saya bilang, kalau saya tidak dihormatin di kalangan orang ngawur yang berdosa, kalau saya tidak dicintai, kalau saya tidak dihargai oleh para penghujat Allah, oleh orang-orang berdosa yang ngawur, ya, oleh penjahat-penjahat, saya bilang saya sangat paham, saya sangat paham. Ya. Orang-orang seperti saya bilang, itu hanya dihormati oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu hanya dihormati oleh orang-orang yang cinta kebenaran. Ketika kita mengungkapkan satu doktrin yang benar, yang sangat kontroversial, orang yang tidak cinta kebenaran, ya, dari nyinyir yang ringan-ringan sampai yang maki-maki, gitu. Tapi saya seringkali ada satu aja
Ada lebih dari 100 grup. Ya toh. Wow, katanya. Ini pengetahuan yang luar biasa yang saya pertama kali baca tentang masalah kremasi. Saya kasih lihat sih juga. Penghiburan. Ya kan? Penghiburan. Di antara begitu banyak maki-maki. Yang macam-macam. Sampai ada yang di Facebook itu. Wah, saya pikir ini orang gitu. Ini dia bilang apa? Yang kamu bahas itu semuanya hal-hal yang kecil-kecil. Yang tidak perlu. Katanya. Wow. Hebat juga ya. Saya tulis itu tidak ada hal yang kecil yang tidak perlu kalau menyangkut kebenaran. Wah, karena apa? Dia tuh gelisah udah baca begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di mana engkau dihormati, di mana engkau dikasihi, di mana engkau dihargai sebagai seorang pelayan Tuhan, seorang yang menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Di mana? Hanya di kalangan anak-anak Tuhan, di kalangan orang yang cinta kebenaran. Mereka akan menghargai amat sangat. Tetapi di kalangan pembenci Allah, orang-orang yang menghujat Allah, yang tidak cinta kebenaran, hanya jadi Kristen by name only, ya, untuk nama saja, lain sebagainya, itu mereka akan marah. Ya. Ketika orang Kristen baca koran, dengar di televisi, ISIS membantai orang. Ada film yang di-paste ke saya nggak berani lihat. Ditarik rambutnya begitu, digerek leher, sampai darahnya pret begitu. Gitu. Saya tulis, tau nggak? Saya bilang, kamu pikir orang Kristen tidak pernah melakukan ini? Nah, kalian tidak baca sejarah. Kalian tidak baca sejarah. Oh, gereja atas nama Tuhan Yesus melakukan hal yang lebih kejam dari itu. Jauh-jauh hari. Banyak sekali. Nah, kita kembali ke topik kita. Kita mau dimuliakan bersama dengan Allah. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Makanya ya, kalau harus menderita baginya, fair nggak? Sebenarnya fair. Hanya orang-orang yang dicekokin oleh teologi sukses, ya, yang dikasih makan khotbah teologi sukses. Biasanya orang Kristen demikian, susah sedikit jadi mualaf. Ya. Kenapa? Saya tanya kamu sekarang ini, di negara yang mayoritas Muslim, ya. Wah, kalau Suhento Liau pindah dari pengkhotbah di mimbar menjadi ustadz misalnya gitu. Oh, itu seru itu. Ya enggak? Itu seru itu. Betul enggak? Wow. Bisa kawin 3 lagi yang cantik-cantik gitu. Ya enggak? Wow. Dan saya akan diundang kemana-mana. Seperti siapa tuh? Weloni apa siapa? Ya. Oke. Saya salah nyebut namanya, kamu yang benar. Oke. Ya enggak? Kalau Anda dicekokin teologi sukses, ya, bahwa jadi Kristen akan begini begitu, berkat melimpah dan lain sebagainya. Ditambah lagi kalau kau letakkan tangan kamu ke atas orang sakit, orangnya sembuh seketika gitu. Wih, jatuh. Anda bisa bayangkan.
Habis itu kau letak sana, letak sini, mama kau sakit letak, enggak sembuh semuanya, jadi mualaf. Betul nggak? Situ persoalannya, kekristenan. Sangat sedih membaca berita, video segala macam di pers. Kenapa kekristenan mundur? Iblis masuk ke dalam kekristenan, obrak-abrik di dalamnya. Sepertinya hebat. Tapi dia merusak dari dalam. Kayak rayap. Kelihatannya di luar masih bagus kayunya. Di dalamnya udah habis dimakan rayap. Gitu. Wah, kacau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Begini. Yang saya ingin sampaikan intinya adalah, ini kan malam doa. Malam doa. Pernah nggak kamu doa Tuhan, rasanya kok Tuhan nggak dengar ya? Aduh, Tuhan kenapa tidak dengar? Gitu ya. Sampai orang tanya, Tuhan di mana engkau? Kenapa tidak dengar? Gitu. Dan lain sebagainya. Oh, waktu saya masih anak remaja, pernah yang Kristen yang benar, Kristen yang benar gitu. Hanya beberapa orang, yang lainnya nggak benar. Namanya anak-anak, ya toh. Itu kan banyak olok mengolok lain sebagainya kan ya toh, sesama teman di sekolahan ya toh. Saya selalu berdoa kalau saya baca kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan ya toh, coba kalau saya macam begitu ya toh. Ya enggak, jangankan dibuang ke dalam singanya nggak apa-apa, anjing herder deh gitu. Ya enggak, gue hardik dia diem gitu. Waduh. Nah teman-teman saya semuanya akan bilang, Suhento gitu. Ini baru dia Kristen yang benar. Kita berbondong-bondong, jangan membuli dia lagi, kita ikut dia jadi Kristen. Dulu saya pernah berpikir begitu. Ya enggak. Lah kenapa tidak terjadi? Tidak seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Terlebih lagi apa? Saya baca lagi. Waduh, banyak orang Kristen mengalami kesusahan yang amat sangat. Amat sangat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tiap-tiap hari niat pasca saya renungan harian this day in Baptist history, dan saya tambahin lagi renungan 3 poin. Saya semakin baca, semakin merenungkan ayat-ayat seperti ini. Ya. Sepanjang sejarah. Betapa banyaknya mereka yang dibakar hidup-hidup. Ya. Ditenggelamkan. Ya. Dipenggal kepalanya. Dan lain sebagainya. Apa mereka lupa berdoa? Nah mungkin. Enggak mungkin. Saya selalu kalau ingat mau suruh kalian nonton film. Beberapa film yang bagus-bagus. Ya, mungkin Sabtu malam boleh. Film Michael Settler. Ya. Seorang rahib Katolik yang bertobat. Ya. Ditangkap. Dia pemimpin. Akhirnya. Dia dipenjarakan. Di penjara. Dia menginjil terus. Di pihak yang mengurungnya pusing. Ini makin banyak orang ikut dia. Akhirnya apa? Mereka pakai pengait ikan, tangkap lidahnya, tarik keluar, potong. Sehingga dia nggak bisa ngomong. Apakah Michael tidak berdoa? Oh no, dia doa. Doa, jemaatnya juga doa. Doa semuanya. Kemudian, ya, dia diputuskan
dibakar hidup-hidup. Dan teman-temannya datang berkunjung. Dia bilang temannya, jangan khawatir. Kalau Tuhan izinkan saya dibakar, Tuhan akan kasih kekuatan itu. Pasti bisa ditanggung punya. Mereka bilang, kalau ternyata tidak begitu sakit, begitu, yuk kasih tanda ya. Oh ya, saya akan kasih tanda. Saya akan angkat tangan saya, kasih tahu kalian. No problem, nggak ada masalah gitu, bisa ditanggung. Sampai waktu dia dibakar, wah tangannya diikat. Gimana ini? Apinya udah nyala. Dia mau angkat tangannya kasih tahu mereka, temannya jauh-jauh, mereka nggak berani deket jauh-jauh. Waduh, nggak bisa angkat ini, tangannya nggak bisa angkat. Gitu. Temannya semuanya sedih. Wah, dia nggak angkat tangan itu, mungkin sangat-sangat menderita dia. Tangannya nggak angkat itu tandanya dia sangat menderita. Kalau tangannya diangkat itu artinya nggak apa-apa, dia bisa ditanggung. Akhirnya tahu nggak, apinya bakar, talinya putus, diangkat tangannya begitu. Wah, temannya dari jauh semuanya bilang, nah tuh tangannya angkat tuh, puji Tuhan, jangan takut disiksa, jangan apa, Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk melewatinya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu di rumah dan saudara di sini, ada satu ayat, sebenarnya ada dua ayat yang saya ingin Anda baca, yang sangat indah sekali. Coba kita baca dulu di Amsal 19, ayat yang ke-17. Amsal 19, ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tidak ada, cuma satu ayat ini yang memiutangi Tuhan. Jadi Tuhan hutang sama kamu. Lah gimana memiutangi Tuhan? Oh, Tuhan utang sama kamu. Kamu pinjamin duit kamu sama Tuhan. Pinjamin duit sama Tuhan bagaimana? Dengan cara keluarkan duit kamu. Bahkan uang yang tidak patut dikeluar, kamu keluar. Katanya apa? Jikalau kamu membantu, jikalau kamu menolong orang susah, orang lemah, apalagi pekerjaan Tuhan, kamu memiutangi Tuhan. Kamu memiutangi Tuhan. Luar biasa, saudara. Ya. Udah miskin, ya, masih ada yang hutang sama kamu. Siapa? Wah, Tuhan. Kok bisa begitu? Nah, ya, karena engkau melakukan sesuatu. Tuhan pakai uang kamu untuk sesuatu yang Dia mau lakukan. Satu ayat lagi. Coba kita lihat 1 Petrus. 1 Petrus. Pasal 2. Ayat 20. 1 Petrus. Pasal 2. Ayat 20. Coba kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wow. Kalau kamu berbuat jahat, katanya, ya, pencuri, ya, begal, tukang copet, dipukul orang babak belur, ya, bahkan setengah pecah kepala kamu, setengah aja, ya, dan lain sebagainya. Apalah katanya, apalah, pujian apalah, ya, malah malu. Malu itu bisa sampai berturun-turunan.
berturun-turunan. Ya. Dulu di Kalimantan sana ada kota kecil, saya nggak usah sebut kotanya, karena ini kan direkam nanti kemana. Karena kota kecil jadi orang pada kenal. Itu kota kecil itu jarang ada pencurian, tiba-tiba ada terjadi pencurian. Polisi cari ketemu satu bapak. Dia pula yang mencuri. Ya ampun, tahu nggak? Efeknya itu bukan cuma dia masuk penjara sebentar. Keluarganya sampai anak-anaknya semuanya hancur lebur. Saya kenal anaknya. Ya. Karena wah, bapaknya pencuri itu. Ya. Bisa sampai cucunya nggak? Ya. Jadi kalau kamu menderita pukulan, kamu menderita hinaan, kalau kamu menderita hal yang negatif karena perbuatanmu yang salah itu, apalah pujiannya? Apalah upahnya? Tidak ada. Apalah? Tetapi, katanya, tetapi jika kamu berbuat baik, ya, dan karena itu kamu harus menderita, karena itu kamu harus menderita, wow, maka itu adalah kasih karunia bukan dari Allah, pada Allah. Wih, itu dahsyat sekali. Ya, wow. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak menolong Michael Settler, karena Tuhan menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk dia. Kemuliaan yang hebat sekali. Betul nggak? Kenapa Tuhan tidak menolong Felix Mann waktu ditenggelamkan? Tuhan menyediakan kemuliaan bagi dia yang luar biasa. Ya, luar biasa. Dalam sejarah Anabaptis, sejarah bapak-bapak leluhur rohani kita, orang baptis, wah, ada yang dahsyatnya bukan main-main. Ya, seorang ibu, saya lupa nama orang terus, mestinya niat tukang ingat, nanti saya tanya dia gitu. Suaminya kena tangkap, dipenjarakan Raja Inggris. Dia tahu penyakit suaminya itu ada penyakit paru-paru, ini kalau ditahan terus itu pasti mati dia. Dia datang sama raja, aduh, minta tolong supaya suaminya dilepaskan. Nggak ada kesalahan, ya cuman masalah imannya aja menentang baptisan bayi gitu. Oh, raja bilang apa? Saya akan, ya, dia akan pulang sama kamu. Saya kasih dia pulang sama kamu. Asal kau janji sama saya, kamu akan bujuk dia untuk menghadap para uskup, kasih tahu bahwa udah setuju. Wah, ibu itu bawa itu atau apa yang masak biasanya tuh koki itu kan ada celemeknya itu. Ibu tuh jawab raja loh. Ya raja, dia bilang, saya lebih memilih bawa pulang kepalanya dengan celemek saya, daripada saya harus membujuk dia untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hati nuraninya. Wow. Pusing gak raja dengan ibu-ibu macam begitu? Pusing gak? 1 menit lagi. Saya kasih tahu begini. Saya baru nulis sesuatu di grup hamba Tuhan beberapa hari yang lalu. Saya bilang bahwa gedung yang hebat-hebat di Eropa dibangun. Nilainya
Nggak sanggup kita hitung duitnya. Sekarang satu persatu gedung itu dijual. Ada yang jadi supermarket, macam-macam, ada yang jadi masjid dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya bilang apa? Sebenarnya kalau kalian tahu, lebih penting membangun manusia daripada membangun gedung materi. Betul nggak? Kita bangun gedung tinggi-tinggi, dia punya menara 50 meter sampai setinggi kita punya antena radio itu. Kalau generasi berikutnya enggak beres, maka gedung itu akan jatuh ke tangan orang lain. Akan menjadi tempat untuk menyesatkan. Dahsyat sekali. Nah, tahukah Anda? Saya sebenarnya masih belum lanjutkan, masih terlalu keras. Tahukah Anda peran seorang istri di dalam membangun anak itu jauh lebih besar daripada suaminya? Ya, jauh lebih besar. Suami memang pengendali, tetapi detail-detail kecil dicontohi oleh ibu mereka. Maksudnya begini, kalau tidak mempunyai istri yang seberiman, ibu yang mau bawa pulang kepala suaminya dengan celemek itu, ya, maka kita tidak mendengar anaknya Jonsung itu, ya. Di mana mereka, ya, dan banyak lagi pengkhotbah yang hebat-hebat semuanya. Di mana mereka? Saya peringatkan hamba-hamba Tuhan GBIA. Saya bilang anak kalian semuanya masih kecil-kecil, sebesar upil. Masih belum, ya. Daripada berhasil membangun gedung, yang lebih penting anak kamu, ya, terindoktrinasi dengan mantap. Mustahil saya melakukan hal yang lain. Mau jadi apa. Saya hanya mau melayani Tuhan. Itu hanya bisa terjadi kalau istrinya juga memiliki iman yang kokoh kuat. Saya kasih tahu Anda. Oke? Nangkep sekarang pengajarannya? Jadi mahasiswi, Anda bukan orang yang tidak penting. Ya. Anda super penting membangun manusia. Dari kecil. Terus. Ya, banyak kesaksian. Termasuk pengkhotbah yang sangat terkenal, Charles Haddon Spurgeon. Dia bilang, ibu saya yang berdoa terus, ya, supaya dia menjadi hamba Tuhan. Ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu bagi kami untuk menerima kemuliaan bersama-Mu ya Tuhan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kami siap, kami ready. Hati kami Engkau tahu, siap untuk menderita bagimu. Walaupun penderitaan itu kemudian tidak datang. Dan justru ada kenyamanan, ada kelegaan. Tetapi karena Engkau melihat hati, Engkau tahu sebenarnya anakku yang satu itu, dia itu sangat siap untuk menderita. Dia itu sangat rela untuk menderita.
Engkau tahu semuanya. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa Surgawi. Kiranya Engkau dimuliakan di dalam hidup kami maupun matinya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.